Aku kalau misalkan kayak gini buka puasa, minumnya tuh kan biasa orang kan di antara bibir gini ya. Kalau aku bibirnya masuk semua. Biar basah. Iya. Halo semua friends, back with Mira and guys, my daily vlog. Saya sudah engap, cuma satu bar saja. Hari ini kita mau bikin vlog Rando ikut berpuasa lagi tahun 2022. Karena yang minta itu di komen dan di DM tuh banyak banget. 3. Iya nggak Dan? Betul ya. Dan hari ini kita ditemani oleh 2 krucil ini dan yang satu lagi cedera kakinya diperban, kleset. Mereka sudah mencium bau-bau aroma-aroma kenikmatan yang dimana kita mau sahur. Jadi hari ini adalah hari puasa pastinya. Sekarang adalah jam 4.42. Aku mau kasih tips resep sahur. Atau bisa dipakai juga buat buka puasa. Tapi ini lebih oke buat sahur karena gampang banget, cepet, nggak pakai lama, tapi bisa ngasih makan satu keluarga. Nggak cuma 1 menu, 3 menu kita bikin. Pertama, ini ada ayam paha yang udah di debone. Debone artinya udah dihilangin tulangnya. Ada tahu, nanti kita bikin tahu telur. Ada pak choy atau pok choy. Ini nanti kita bikin saute vegetables atau cah bawang putih. Bumbunya gampang nih, salt and pepper, kecap asin, kaldu ayam atau kaldu jamur, madu buat si ayam, kecap manis buat si ayam, dan saus tiram. Untuk mengabulkan semua request kalian berpuasa lagi di tahun ini, kita buka dengan bersahur dulu gitu ya. Jujur, aku hari ini tidurnya lagi agak kebalik. Jadi bangunnya siang, tidurnya pagi. Makanya aku seger. Kalau di video sebelumnya, aku karena bener-bener literally baru bangun. Jadi ini agak cheating sebenarnya, agak curang karena aku belum tidur. Jadi habis makan nanti aku tidur gitu ya. Tapi tetap aku akan jalanin puasanya sesuai jamnya dan seperti yang di video sebelumnya. Dan tidak akan nyobain makanan. Nah, di saat lagi masak, nah enggak. Sudah belajar dari kesalahan. Nyalain api. Apinya gede. Ayam dicuci pakai garam, terus ditaruh kayak gini. Kalian pasti bertanya, kenapa dingin-dingin udah ditaruh? Kita mau ngeluarin minyaknya dari kulitnya. Karena ini ayam paha. Kita akan bikin namanya chicken steak dengan honey glaze sauce. Nah, jadi buat kalian yang nggak tahu, kenapa ayam itu dibilang juicy? Ayam itu kalau bikin steak, chicken breast atau dada ayam itu ada airnya. Itu bukan minyak, itu adalah air, cairan dari dalam daging. Semua daging ada moisture, ada cairan. Daging merah ada, daging ayam ada. Makanya di video RFC, aku bilang, ayam gorengnya ada airnya. Artinya ayamnya mateng tapi masih juicy. Kalau ayam terlalu lama dimasak, overcook, dia airnya hilang. Itu yang bikin jadi alot. Terutama dada ayam tuh alot kalau misalkan dimasak terlalu lama. Paha ini nggak bakalan alot karena kita masaknya nanti pas. Kita mencoklatin dulu kulitnya sambil ngeluarin minyaknya. Udah nyium baunya ya? Ngeces nih. Yang ini ngeces. Cooking with the dog. Oke, apinya kecilin dikit. Karena ini pahanya udah di fillet, dia matangnya lebih mudah. Karena dia udah dibuka gitu. Caranya gimana? Minta aja sama yang jualan. Tuh lihat kan, keluar kayak moisture. Itu adalah air dari ayamnya dan juga minyak. Kalau misalkan mau lebih cantik lagi, kasih butter di basting. Kalian bisa pakai blue band atau pakai butter kayak gini. Kebetulan sisa terakhir butter kuning aku masukin. Ini juga ada bawang putih. Ini ada bawang putih yang udah digeprek. Gunanya apa? Biar jadi makin wangi. Kita bumbuin dulu kalau udah, salt and pepper. Sambil kita nunggu bawahnya matang ya. Kita mau warnanya gini ya, coklat ini, beautiful sausnya. Ini saus tiram, terus kecap manis, ini kecap asin. Ini kecap asinnya seasoning sauce. Karena kecap asin yang buat sushi aku habis. Yang terakhir madu. Madunya boleh 1 sendok, boleh 2 sendok. Tadi kecap asinnya aku 2 sendok. Jadi 1, 1, 1, 2. Terus diaduk ini. Balik lagi, nanti akan tuang. Jangan lama-lama, karena kalau misalkan kelamaan nanti madunya dia caramelize jadi pahit. Sambil digoyang-goyang gini ya, gunanya biar tercoating ayamnya. Apinya kecil ya terakhir. Oke, udah jadi. Secepat itu. Matiin. Kita plating. Ini menu pertama. Cobain sausnya ya. Wow. Enak banget. Manis. Maksudnya ya, kecap asinnya emang harus 2. Karena manis ngalahin asinnya. Jadi ketutupan. Nggak pakai 2 sendok atau lebih banyak. Jadi manis tok. Karena dia udah pakai kecap manis sama madu. Jadi kita nggak boros madu. Karena madu ini lumayan expensive. Ini namanya honey glazed chicken steak. Done. Menu kedua, cepet ya masaknya ya. Mewah tapi cepet. Tahu. Hancurin. Telur dikocok. Masuk. Terus siapin ini bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, negi. Neginya masuk dulu. Negi ini atau daun bawang ini kalau dimasak di panas dia wilted, berair. Dia adalah condiments atau topping. Karena ini telurnya nanti masuk belakangan. Jadi neginya nggak kena panas terlalu lama. Kita panasin dulu
kasih minyak dikit. Ini minyaknya bekas goreng ayam. Goreng ayam. Karena minyaknya minyak kelapa, terus habis bekas goreng ayam, jadi minyaknya ada bau ayam dan bau kelapanya. Itu enak banget. Sambil nunggu panas, bumbuin salt and pepper. Cukup. Garamnya garam Himalaya, bukan garam dapur yang putih. Gue saranin kalian semua ikutin cara hidup gue. Ini anti darah tinggi. Beda harganya emang lumayan, cuma worth it. Terakhir sedikit kaldu jamur. Minyak panas, kita tumis dulu bawangan. Cabai merah, bawang putih, bawang merah. Kalau kalian punya panci non-stick pan kayak aku gini, dari teflon, pakainya spatula kayu. Jangan pakai spatula besi. Terus kalau dikasih tahu sama mamahmu atau sama orang, jangan pakai spatula besi, pakai spatula kayu atau karet. Jangan ngejawab, turutin aja. Langsung tuang sebelum gosong. Aduk. Terus kalau udah, kalian hancurin kayak gini, kita bikin jadi scramble. Oke, waktu memasak sekitar 3 menit. Tofu scramble egg done. Pakai wok pan, tunggu panas. Kasih minyak, tunggu sampai panas ya, sampai berasap. Ini biar dapat wok hei-nya atau aroma kayak burnt bakar gitu. Bawang putih masuk, langsung masuk. Kita tumis sampai layu, terus airnya keluar. Dengan air dikit. Oke, bumbu. Siram 1 sendok makan, kecap asin 1 sendok makan. Kaldu jamur, black pepper. Kalau kalian mau berkuah terus kental, kalian bisa pakai maizena kayak gini. Bisa pakai, bisa enggak, optional. Ini cuma masalah tekstur doang. Kalau misalkan mau pakai nih, dikit aja ini, biar dia agak sedikit berbentuk kuahnya. Boleh juga tumis pakcoy gitu. Oke, ini menu sahurnya sudah. Ini dia makanan kita. Chicken steak dengan honey glaze sauce. Ini ada telur orak-arik dengan tahu dan ada pokcoy, cah bawang putih. Jadi kalau misalkan sahur, kita nggak bisa cantik ya platingnya. Yang penting makanannya enak. Nah nih, 4 sehat 5 sempurna nih. Protein, sayur, karbo, kurang susu, tapi nggak ada yang bisa dinyusuin. Nah, kalau misalkan waktunya banyak, boleh di plating-platingnya, cakep. Pantes buru-buru. Kita mulai dari protein utamanya, honey glazed chicken. Saran aku kalau masak ini dimarinate dulu pakai soy sauce, boleh. Tapi karena buru-buru ini, tadi kita cuma rendam air garam, kita cuci biar ngilangin bau amis. Seasoningnya pas. Sayurnya udah asin, padahal tadi kasih garam. Karena pakai soy sauce tadi kan. Tahunya pas, balance. Cepet, murah, sehat, nggak pakai banyak minyak, rasanya enak. Edom! Lezat! Aku paling suka sama ayamnya. Ini sausnya ini loh. Dituang ke nasi gini aja, nasi hangat aja. Nggak ada susahnya sama sekali. Muncrat. Ayam dipanggang sampai mateng. Terakhirnya sausnya masuk. Madunya tuh bikin jadi tekstur kuahnya atau sausnya ini kental-kental gimana gitu. Oh, kamu mau sausnya ya? Sahur itu adalah momen dimana kita sebenarnya belum mau makan. Betul, makanya. Tapi harus makan. Kalau kita nggak akan survive. Jadi nggak terlalu nafsu. Nafsunya pas bukanya nanti. Dan tips kalau misalkan masak pas sahur, jangan terlalu asin. Iya bener. Seharian haus. Makanya ini garamnya pas, nggak ditambahin garam lagi tadi, cuma pakai sausnya doang. Kalau sahur juga aku kasih tips, minumnya banyak, harus punya gelas kayak gini, namanya gelas Thor. Gelas Thor. Jadi aku punya di rumah ini gelas segede gelas birnya Thor. Dan aku pakai sedotannya stainless steel, nggak mau ngotori lingkungan. Berapa nilai sahur kita? 9 lah. Semua orang bisa masuk, jadi jangan takut. Iya. Yang penting kalian kalau misalkan nonton vlog aku, kalian inget yang aku kasih tips-tips. Nah itu penting banget. Aku belajar kayak gitu, waktunya lama. Jadi aku belajar masak itu dan teman-teman itu bertahun-tahun dari aku SD. Aku mau mulai masak, tau nggak menu pertama masakan aku apa? Tebak, salah. Bukan. Indomie kuah. Jauh ya. Tapi aku mau bikin Indomie kuah jadi mie Jawa. Udah aku masukin bumbu. Ku tambahin lagi kaldu ayam, ku tambahin lagi Ajinomoto. Pas aku makan, aku menangis karena asin banget. Pasti. Nah, pesan moralnya adalah dari cerita aku tadi, karena aku home cook ya, aku passionate banget sama masak untuk diri sendiri dan keluarga. Gagallah dalam masakanmu sejak dini. Jangan gagal dalam masakanmu di saat kamu sudah dewasa atau sudah berumah tangga atau sudah harus mempunyai tanggung jawab. Kalau kalian pikirin hidup kita ini dari zaman purba, manusia itu dia berburu. Kalau sekarang kerja itu untuk makan. Jadi hitungannya tuh gini, bangun pagi berburu, pulangnya makan, tidur. Jadi siklus manusia tuh gitu aja. Kerja atau berburu, makan, tidur. Kerja, makan, tidur. Sampai 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun. 3 aspek itu yang dimana tidur udah pasti bisa. Kerja atau berburu sama makan atau masak. Itunya tuh harus bisa. Nah kalau kerja sama berburu tadi,
Itu masing-masing lah ya, kan bagian masing-masing. Tapi kalau masak kan semuanya sama di dapur. Untuk teman-teman yang masih muda, masak dari sejak dini. SD, SMP, SMA belajar. Cobain. Iya, gagal lah, tahu lah. Oh, kalau ini keasinan. Oh, kalau ini baret teflonnya. Iya. Oh, kalau ini nggak enak. Oh, kalau ini gosong. Oh, kalau ini dapur bisa kebakaran. Jadi belajarlah dari sejak dini, karena kalau kalian gagalnya pas sudah dewasa atau sudah berkeluarga itu malu banget. Bener nggak tips aku? Iya benar. Mas dong. Kalau gitu sekarang kita mau tidur, aku lanjut lagi vlognya abis aku bangun. Halo guys, aku baru bangun guys. Belum mandi, belum ngapa-ngapain guys. Bangun, langsung ngabuburit. Kali ini puasanya agak cheating ya, agak curang ya. Jadi ya, sip. Mau? Mau? Oke. Marah. Dia suka ngalang-ngalangin gitu. Kalau misalkan hunter yang dapet, dia nggak ridho. Lemparanku sejauh mana, kalian bisa lihat dari anjingnya berhenti di mana. Lemparnya nggak lurus lagi. Lemparnya miring kena tembok. Ya, dia berhenti dulu. Tipis itu biasanya. Habis ini kita akan masak kolak. Tahu kolak nggak? Apa tuh? Sayang nih, perumahan gua bagus, asri, tapi developernya belum dibikinin aspal. Jadi gini guys, kalau misalkan kalian beli rumah tuh pasti ada aja minusnya. Zaman sekarang hati-hati dah. Oke, kalau gitu kita abis ini mau masak. A few inches later. Oke, sekarang sudah jam hampir untuk berbuka puasa. Ini adalah resepnya Nadia. Jadi aku nggak pernah masak kolak sebelumnya. Selalu makan punya Eyang. Dan aku juga nggak terlalu suka makan dessert. Yang aku suka itu bisa dihitung pakai jari. Kolak, aku suka gitu ya. Tapi tetap nggak bisa bikin. Rata-rata es, kayak es krim atau panna cotta. Ya udah, langsung aja. Gimana Beb? Ajarin. Air masuk. Air. Air dulu baru nyalain kompor. Oke. Berapa nih airnya? 1,5 liter. 1,5. Purified water. Mengucurnya kecil. Karena dia difilter, jadi airnya terhambat ya. Dia difilter sampai partikel-partikel terkecilnya itu nyangkut di sini, terus ini harus sering dibersihin. Air keran, kalau misalnya kalian mau bikin beras, itu jangan langsung. Dia mengandung besi, serpihan besi, ada kotoran dan logam berat lainnya. Itu berbahaya buat tubuh. Oke, setengah. Next. Nyalain kompor. Terus Masukin gula merah. ini bahan-bahannya ya, gula merah, santan, terus ini apa? Air madu karena kita nggak pakai gula pasir. Jadi madu aku cairin pakai vanili karena aku nggak ketemu daun pandan juga. Oh, jadi Karena harusnya pakai daun pandan kan. jadi Pakai harusnya daun pandan, air gula gitu ya. Oke, ini ada pisang. Pisangnya pisang apa? kepok Kepok. yang matang biar nggak asem. Oke, pisang kepok matang sama ini Biji salak. biji salak. Itu diaduk terus sampai larut. Diaduk sampai larut. Cair. Kemiri bawang putih, cabai rawit, kepruk. Lalu masuk ke penggorengan dan kongsrang kangsreng. Dimasak hingga lezat dan bergizi. Ini tuh rasanya enak banget guys. Aku ngeliat itu sangat terhibur. Kayak ngomong sesuatu ekspresinya tuh penuh dengan nafsu gitu. Aku suka. Enak banget dages. Ada dagesnya belakangnya. Kalau kalian tahu itu tiktokers. Oke, airnya sudah mulai bercampur ya, larut ya. Kalian tahu nggak? Kalau misalkan kalian memasak dengan teflon yang ada anti lengketnya, itu mengandung zat-zat yang bisa memicu kanker. Jadi kita pakai yang stainless steel atau besi kayak gini yang lebih murah, malah yang sehat. Rice cookerku kalau kalian lihat itu nggak di endorse ya, itu selalu nongol karena tempat nasinya itu tidak pakai teflon. Tapi most of the time, terutama nasi sih. Kalau aku nasi itu harus pakai yang stainless steel. Aku udah sama cerita belum sih? Udah. Aku cedera enggak sama netizen. Dokter Michael. Di Dokter Michael aku cerita ya? Guys, aku ngangkat nih deadlift keberatan, gitu kan? Cetek! What the? Langsung gak bisa jalan, seminggu. Aku di kasur doang ini. Untung ada Dani kan. Jadi aku kalau mau pup tuh, Dan tolong. Akhirnya sama Dokter Michael, ke apa nih bos? Kerak. Udah gitu. Kalau kamu gimana Beb? Dikerak sama Dokter Michael? Ditarik lehernya. Ditarik. Nah dia tuh kalau misalkan mau ditarik sama Dokter Michael kan tegang kan, takut. Dia langsung terus kebetulan dia lagi pakai smartwatch yang sama dengan Dokter Michael pakai. Pakai bahasa Inggris tapi ya. Oh itu bagus tuh wallpapernya download di mana? Oh ini aku download ini. Udah nggak tegang langsung ditarik. Terdistract, jadi kayak anak kecil sih Nadia ini harus didistract dulu baru dia
lemes gitu ototnya. Karena nggak boleh tegang. Dah, udah mendidih. Masuk pisang. Oke, tajam dong. Pelan-pelan. Sepelan apa? Tuh, kurang pelan nggak? Udah jadi nih kolaknya. Belum. Oh, belum. Baru nyemplung mas. Baru nyemplung. Udah belum? Ayo kita cobain. Woi. Woi. Waduh, jarinya aktif ya bun. Setelah pisang melunak, kita masukkan biji salak. Bener nggak? Betul. Pelan-pelan. Waduh, bisa nggak? Jangan ditekan-tekan, diaduk-aduk, diangkat juga ntar dia bisa. Oke. Nah gitu. Pakai kelembutan. Oh, kalau masak ini harus dengan kelembutan ya. Masukkan ini. Masukkan Madu dan air madu dan pandan vanili. dan vanili. Terus masukin santan. Langsung ya semua. Iya. Santan. Sejumput garam. Lagi dikit lagi. Oke. Udak-udak. Kita tunggu sampai mendidih. Setelah semua bahan masuk, ini bisa dibilang kolak sehat. Oke, kolak kita udah jadi kolak sehat. Pakai madu. Aku tuang di mangkok duluan supaya aku pas nanti makan dingin. Mantap ya, gampang ternyata bikin kolak. Bet. Nah, sekarang Nadia lagi bikin ini. Tebak nih apa? Wow. Ya betul, ini kroffel. Ini adalah risol isi rogud. Kok nggak pakai parsley rogudnya? Enggak ya, emang enggak ya? Emang enggak kayaknya. Lalu kita lipat kanan kiri, terus gulung. Jadi ngiler. Jadi ini tinggal digoreng ke panko. Buat ngelumurin, telur dicampur air, kalau nggak nanti rugi. Kalau telur semua. Cemplung telur sama air, bolak-balik. Ini rata dan kalau ntar dia nggak nempel pankonya. Terus cemplung ke panko, biur. Goyang-goyang. Oke, jadi deh. Tinggal digoreng. Aku lanjutin lumurin dulu ya. Nanti kita goreng, oke? Ini minyaknya udah panas, tapi jangan panas banget ya. Nanti begitu dicelupin nanti dia langsung gosong. Sedang aja. Kalau udah panas, kecilin. Terus ini risolnya masuk, diketok-ketok dulu ya biar panko yang nggak nempel tuh jatuh gitu. Kalau ntar gosong dia di situ. Pelan-pelan. Oke. Satu ini mungkin 3 atau 4 muat kali ya. Naruhnya jadi inget yang Mas Ran bilang. Apa? Lewe. Jangan dilempar. Iya. Karena kalau dilempar, Anda mandi minyak panas habis itu ya. Mas ini 5 bisa nih kayaknya. Kayaknya ya, dan ini aku minyaknya putih soalnya aku pakai minyak kelapa ya. Oke. Jadi jangan bertanya, itu gorengnya pakai air ya. Goreng sampai bawahnya tuh kering, nanti dicek aja nih bawahnya. Kalau dia udah Berat. coklat, keemasan, terus garing, jualin. Kamu ngiler nggak? Ngiler banget coy. Tunggu ya, belum buka. Ini udah garing bawahnya, balik. Tuh. Pankonya agak copot-copot ya. Udah lah ya, tuh udah garing. Sekarang kita angkat. Golden brown. Kecilin dulu apinya. Aha. Buat lanjut goreng yang lain. Iya, pelan-pelan. Menul-menul dia. Kalau nggak pecah ya. Pecah kalau enggak. One eternity later. Kita minum dulu dan cheers. Ping. Enak air putih. Aku kalau misalkan kayak gini buka puasa, minumnya tuh kan biasa orang kan di antara bibir gini ya. Kalau aku bibirnya masuk semua. Biar basah. Iya nggak? Iya. Biar bahasa kamu gitu nggak? Kadang. Gitu. Buka dengan yang manis. Wow. Ini kolaknya, kita coba biji salaknya. Segede ini pisangnya. Pas banget semuanya. Kenyalnya pas, manisnya pas. Ini pisangnya nih. Waduh. Beneran enak. Nah, paling kutunggu yang ini sebenarnya. Crispy and delicious gitu. Ambil satu dah. Baru bener-bener baru dimasak. Enak nggak? Wah. Wow. Kayak mana risolku? Enak banget. Coba liatin dalam. Crispy, asinnya pas dalamnya, cocok sama cabai rawit. Enak banget. Terus dalamnya isinya entah sama wortelnya sama daging ayamnya gede-gede. Biasanya kalau kita makan ini kan udah di blender kayak halus banget gitu ya. Iya, kecil dicopot. banget dipotongnya kalau beli. Tadi Dani syutingnya aku masak sampai ngences. Pada kali ini curang karena habis sahur tidur seharian. Bangun-bangun ngabuburit terus buka. Tapi justru bangun tidur nggak minum tuh aus banget tau. Ih, parah. Iya kan? Iya. Betul banget. Biasa kan bangun tidur tuh aus. Makanya tadi aku minum dikit. Bohong, Deng. Langsung pada melotot semua. Iya. Apakah aku tertipu gitu? Habis ini kita ke Dimsum Ing. Nggak jadi ke Dimsum Ing karena udah kenyang. Ah, Nah, dia paling suka Dimsum Ing, guys. Jadi kalau di Bali tuh sukanya nongki di Dimsum Ing, mesen sup asparagus.
sama dimsumnya, hakau dan siumai. Terima kasih udah nonton vlog ini. Ini lebih tepatnya masak-masak pas puasa dan ikut berpuasa. Jangan lupa dikasih like, comment, dan subscribe. Nonton video gue yang sebelumnya sudahnya. And keep on supporting your face and I will see you guys in the next video. Cheers. Bye.